Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna wa amsal mulku lillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakas syukru. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Manar Bibis Tama Manuan Wetan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjut dengan kajian ba'da maghrib, insya Allah nanti sampai isya. Rasulullah SAW bersabda sebuah hadis sahih, man salaka tariqan yaltamizu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka sapane wong kang ndoleki sapa wong tariqan ing dalan yaltamizu kanggo nyuprik bihi kelawan dalan mau apa ilman ilmu. Sapa wong kang siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu mongko Allah bakal gampangake marang wong tariqon ing dalan ilal jannati maring jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi ibu-ibu bapak yang tadi dari rumah menuju Masjid Al-Manar yang tujuannya itu untuk mendapatkan ilmu dari kajian, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, kurang lebih nanti 30 menit insya Allah kita akan mengkaji tema memahami hukum-hukum Allah. Atau banyak orang yang salah paham terhadap hukum-hukum Allah. Mari kita kaji dulu apa saja yang disebut sebagai hukum Allah itu. Di dalam Al-Quran kita banyak sekali menemukan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang-orang yang kafir. Jadi siapapun orang di dunia ini yang tidak
mengikuti hukum yang diturunkan Allah, dia orang yang kafir. Nah sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan hukum Allah ini. Hukum-hukum Allah itu ada macamnya. Setidaknya ada 2 macam dari hukum Allah. Yang pertama, kita sering mendengar yang disebut sebagai sunnatullah. Ya, sunnatullah itu hukum-hukum Allah di dalam alam raya ini, jagat raya ini, mulai dari planet yang kita tempati, planet bumi, ya, kemudian planet bumi ini ada pusatnya di sana yang dinamai matahari, kemudian ini berputar. Itu putaran bumi itu 1 kali putaran itu 24 jam. Makanya jadinya 1 hari. Ya. Perputarannya ini rutin. Ya. Tidak pernah terjadi silih genje. Di surat Al-Yasin, lasyamsu yang bagilaha antudrikal qamara walalailu sabiqun nahar. Matahari dan bulan itu sudah ada edarannya sendiri. Wa kullu fi falaki yasbahun. Ada edarannya sendiri, ada orbitnya. Siang malam, siang malam. Tidak mungkin malam dulu siang atau siang dulu malam. Itu di surat Yasin. Ya. Surat Yasin itu kalau kita baca di situ surat-surat yang menjelaskan mengenai tata jagat raya di planet kita ini diatur semua. Ya. Bumi yang kering, gersang, kemudian diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tumbuh-tumbuhan. Ini hukum Allah ini. Jadi bumi tadi yang mengitari matahari, planet-planet yang sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Berapa jumlahnya planet-planet ini? Planet-planet ini disebut sebagai galaksi. Satu galaksi itu jumlah planetnya bisa jutaan, bisa miliaran, bisa triliunan satu galaksi. Sementara di seluruh jagat raya ini galaksinya sendiri itu jumlahnya juga triliunan. Jadi ada seorang ahli ilmu fisika dari Amerika atau dari Inggris, namanya Carl Sagan. Dia mengibaratkan begini, kalau kamu kepingin tahu jumlahnya planet di jagat raya ini, kamu datang ke pantai Kenjeran, ya. Terus kita nyakup pasir itu, ya. Pasir itu kita cakup begini. Kata Mr. Carl Sagan itu, kalau pasir ini kita cakup gini, terus kita hitung satu persatu, nek sampai kober, ya. Itu kira-kira gampangnya itu jumlahnya 10.000 butir pasir. Ya. Butir-butir pasir di laut, ya. Dulu kita yang masih dengar sandiwara radio, itu jumlahnya 10.000 cakupan ini. Nah, kata Mr. Carl Sagan, jumlah galaksi jagat raya di seluruh alam raya ini jumlahnya itu sepanjang pantai yang ada di lautan itu. Jadi berapa triliun kira-kira? Tidak terhitung. Nah, semua itu berjalan di orbitnya masing-masing. Kalau pas orbitnya itu tertutup sedikit, maka terjadilah gerhana. Iya kan? Gerhana bulan atau gerhana matahari itu kalau nutup sedikit. Tetapi di surat Tabarok Al-Mulk kita disuruh lihat tata surya ini yang begitu canggih itu kita disuruh lihat. Hal taro min futur. Apakah kamu bisa lihat ada kecacatan di situ? Enggak ada cacatnya. Disuruh ngulangi lagi. Sumarjil karo sumarjil, kemudian ulangilah. Sumarjil basoro karota ini. Disuruh ngulangi lagi oleh Allah. Kamu lihat lagi, coba sekali lagi. Pasti kamu tidak akan melihat
Di situ ada kecacatan, tidak ada cacatnya sama sekali. Hal taro min futur. Itu hukum Allah. Jagat raya yang berjalan, kalau kita ngelempar batu ke atas, turun, namanya gravitasi. Itu hukumnya Allah. Ya, itu hukum gravitasi, itu hukumnya Allah. Kalau batu dari atas ya turun ke bawah. Ya. Kemudian orang yang menemukan teori gravitasi kan baru-baru ini saja dia menemukan teori gravitasi. Tapi hukum Allah itu sudah ada sejak bumi diciptakan. Sejak jagat raya yang diciptakan sudah ada hukum-hukumnya Allah. Hukum-hukum Allah ini tidak mungkin tidak diikuti, tidak mungkin tidak dipercaya. Karena itu bunyi di Al-Quran, "Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Itu sudah pasti. Orang yang tidak percaya, tidak meyakini hukum-hukum Allah, yang tadi hukum alam, kalau orang ilmuwan menyebutnya natural law, hukum alam, sunnatullah. Tanah kering, kena air, tumbuh. Ya, kemudian jadi pohon, ada rantingnya, ada daunnya, ada berbunga, kemudian berbuah. Ya. Pohon itu kalau siang mengeluarkan oksigen, kalau malam begini mengeluarkan karbon. Itu siapa yang ngatur? Itu hukum alam, itu namanya natural law, sunnatullah. Allah yang ngatur semuanya. Dan hal taro min futur, kalian tidak akan melihat ada kecacatan sama sekali di situ. Jadi pohon-pohonan itu kalau malam ya mengeluarkan karbon dioksida, berbahaya untuk manusia. Siang dia mengeluarkan karbon yang bisa bermanfaat bagi manusia. Ini Allah yang ngatur, ini hukum Allah. Tidak ada orang manusia satupun yang tidak berhukum kepada hukumnya Allah. Nah, ada sebagian manusia yang punya pendapat yang tadi itu pendapatnya orang kafir. Dia tidak percaya bahwa alam raya ini diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Bahwa alam raya ini wis mecungul ngono ae dadi ono moro-moro ono. Ya. Itu namanya Pak Charles Darwin. Jadi Pak Charles Darwin itu percaya bahwa mbahe Charles Darwin itu napa? Kethek ya, monyet. Kita kan tidak percaya. Ya, biarkan Pak Charles Darwin yang percaya teori evolusi itu, dia percaya bahwa dia itu turunannya bedes. Ya, kita kan tidak percaya. Kita tidak percaya bahwa manusia ini berasal dari evolusi. Saya ini bukan ahli fisika, tapi saya baca teori-teori evolusi, saya baca semua, meskipun aku gak seberang ngerti, saya baca semua. Tidak ketemu itu bagaimana kok terus asalnya itu hanya amuba, makhluk satu sel, kok terus jadi menungso sing doyan pecel kayak gini, ini bagaimana asal usulnya? Katanya kemudian evolusi berkembang, kemudian jadi ketek jadi monyet jadi bedes loh. Lah Ustaz Jono lah ngamuk lah nih kalau dia ngomongi turunannya ketek, turunannya bedes. Ada yang begitu, tidak percaya kepada hukum Allah. Tadi itu bahwa Allah berkuasa, ala kulli syai'in qadir, menciptakan manusia. Kalau manusia ini dianggap turunannya ketek, tidak nyambung itu. Yang saya baca teori-teori evolusi itu antara ketek ya, kemudian sampai ke manusia yang bisa bicara, bisa ngomong, bisa berkomunikasi. Ada namanya missing link. Missing linknya itu lama. Apa namanya rantai yang putusnya itu kira-kira katanya 1 juta tahun atau berapa, udah nggak karu-karuan urutannya. Itu sudah disitulah mungkin Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, alam raya yang sudah tertata tadi, rapi tadi, itu diistilahkan kalau orang itu, kalau tukang itu membuat jam dinding, ya. Jam dinding itu dibikin 24 jam, ada jarum yang besar, ya, yang menunjukkan menit, jarum yang kecil menunjukkan jam, yang kecil lagi menunjukkan detik. Ini berputar terus 24 jam dia ganti.
1 jam dia ganti, 2 jam dia geser sampai berputar 12 jam atau 24 jam. Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan, ada satu ibarat ya, ini saya mengutip ilmuwan-ilmuwan saintis mengatakan Allah itu the intelligent watchmaker, pembuat jam yang cerdas. Tetapi dia nggak percaya siapa membuat jam yang cerdas ini. Kalau kita kan langsung tadi ayat yang saya baca, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perpindahan antara malam dan siang itu ada ayat-ayat tanda-tanda pada orang-orang yang berpikir, ulul albab. Kalau bahasa modernnya intelektual. Ulul albab itu intelektual, intelijensia, orang-orang yang punya kepandaian. Apa cirinya dalam Al-Quran yang disebut orang-orang ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama, kriteria ulul albab itu orang yang disebut sebagai intelijensia, orang yang disebut sebagai intelektual itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama kali indikatornya adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah kiaman, baik ketika dia berdiri atau ketika dia duduk atau ketika dia ngeleset. Ya, ini cirinya ulul albab. Yang pertama, dia selalu zikir pada Allah, mengingat pada Allah. Artinya apa? Orang yang beriman kepada Allah. Setelah itu baru kriteria yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Baru yang disebut sebagai intelektual itu setelah dia itu memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itulah dia wa yatafakkaruna, dia berpikir, dia melakukan riset, dia melakukan observasi terhadap ciptaan-ciptaan Allah, bumi dan seluruh isinya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia berpikir, melakukan riset, melakukan observasi, melakukan penelitian mengenai penciptaan langit dan bumi. Jadi dasar pertama ulul albab yang disebut seorang intelektual itu adalah iman dulu. Baru setelah itu kata Pak Habibie imtak, ya, iman dan takwa. Baru setelah imtak itu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi imtak dulu sebelum iptek. Setelah dia yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia menemukan, setelah dia riset penciptaan langit dan bumi tadi itu, dia mengetahui tata surya, mengetahui hukum-hukum alam di bumi ini, maka dia menemukan bahwa inilah kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan segalanya ini secara batil. Enggak ada Pak ciptaan Allah yang di bumi ini yang batil itu, yang sia-sia itu enggak ada. Maka orang yang intelektual ulul albab tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, ma suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, karena itu hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ini ciri-ciri orang yang disebut sebagai ulul albab. Sekarang coba kita lihat yang hasil observasinya orang-orang ulul albab tadi yang mengatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Udan, banjir, wah ayo kita banjir terus. Nah, tapi yang ketiga TOT, wah kopi panas sih. Saya diajari, kalau di sini ada yang dulu sama saya mondok di Mas Kumambang, ada kitab tauhid namanya Fathul Majid, diajarkan oleh Kiai Najib Akhyar.
La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Ojo maido cuaca. Jangan kita itu menyalahkan cuaca, karena Allah yang mengatur cuaca itu. Itu tauhidnya Fathul Majid itu sampai segitu. Kita mencaci maki cuaca itu sama dengan mencaci maki Allah. Ya Bu, makanya jangan mendung maneh gak kering, enggak apa-apa kan enggak kering ya. CLBK ya. Cucian lama belum kering. Itu CLBK. Wis dianggap aja CLBK kalau hujan ya. Jangan sekali-sekali tasubbud dahra. Nah, Allah menciptakan nyamuk. Ya, Allah itu menciptakan nyamuk loh, Pak. Ba'udhah. Nyamuk. Orang-orang, saya dulu kerja di Ampel ya, lulus SMA sama Ustadz Jono, saya kerja di toko buku, ada mukhalifnya Bapak namanya Pak Iksan, punya toko di Ampel. Saya suruh jaga, pagi saya jaga toko, sore saya kuliah di Akademi Wartawan Surabaya di Kapasari. Malam pulang kuliah jam 9 saya jaga percetakan di Pogot. Sampai selesai jam 12, jam 1. Terus pagi subuh di situ ada masjidnya, saya biasanya saya ngimami subuh. Nah, orang jamaah Ampel ya, kalau orang Arab itu disebut jamaah. Ada pernah istilah nyebut baudeh ya. Baudeh itu kalau menyebut orang-orang Cina itu disebut baudeh. Baudeh itu dari kata ba'udhah, nyamuk. Mbok apa kok wong Cina disebut nyamuk, mungkin bae senengane nyedot gete wong Jawa ya. Ba'udhah. Innallaha la yastakhyi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu menciptakan nyamuk itu, Bu, ya. Tinggi, tumo. Ya, itu Allah tidak malu. Meskipun hewan yang lebih rendah dari nyamuk, ya tadi itu tumo, uget-uget, kermi. Terus kata orang yang bebas yang ngerti kermi ya, Pak Ustadz Jono ya. Kermian dulu saya sama Pak Ramijan ini bal-balan di lapangan itu. Itu Allah semua yang ciptakan itu, dan Allah tidak malu. Orang-orang yang beriman, fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Kita yang beriman, ndelok nyamuk, ndelok tinggi, ndelok tumo, ndelok uget-uget, itu kita ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang beriman itu mengetahui, memahami bahwa ciptaan-ciptaan itu hak dari Tuhannya. Allah yang menciptakan semua. Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Wong-wong kafir, wong-wong sing keminter-keminter itu mempertanyakan, madza aradallahu bihadza mathala. Apa karepe Gusti Allah iki kok gawe lamuk mare gatel, gawe tinggi malah gak iso turu, gawe tumo marai gatel kabeh nang rambut. Ya. Yudhillu bi katsiran wa yahdi bi katsiran. Wa may yudhillu bi ilal fasiqin. Memang ciptaan-ciptaan Allah yang seolah-olah tadi tidak ada manfaatnya tadi itu bisa membuat orang banyak tersesat, tapi bisa membuat banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang tersesat itu tidak ada yang tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang-orang yang senang berbuat dosa. Bu, sekarang nyamuk ya. Nyamuk ini atau tumo lah ya. Dulu Mbah Bebes ini atau Mbah Imron itu kalau panen itu ada merang diobong ya. Habis itu disaring dibuat keramas ya. Sekarang sampo merang ya. Dulu ndak ada sampo, ada merang buat keramas ngilangi tumo. Setelah orang ngerti, melakukan riset, melakukan penelitian, oh ternyata rambut itu kalau kena zat-zat tertentu yang kemudian bisa menimbulkan busa, dia akan subur dan tumonya akan hilang. Ya, sekarang sampo itu menjadi industri yang berapa triliun? Coba ayo kita hitung.
Nek gak ono tumo Pak Arli. Ono ta sampo? Nggak ada. Kalau udah ada tumo tadi itu nggak ada industri sampo. Mana ada peragawati yang pamer rambut tua ya kan, gopek kayak gitu tuh. Bayarannya larang. Gara-gara apa dia bisa gitu, kaya raya kayak gitu? Gara-gara tumo. Gitu ya. Sama kan, coba kita lihat nyamuk itu. Nyamuk ini penyakit, membawa penyakit malaria. Iya kan? Tetapi dulu yang namanya penyakit malaria itu penyakit paling mematikan, terutama daerah-daerah tropis di Indonesia sama di Brazil, di Amerika Selatan sana, karena hutannya hutan tropis. Di sana banyak nyamuk, di sini banyak nyamuk. Orang kena gigit nyamuk, waktu kena malaria sehari, kalau dia trombositnya turun cepat-cepat meninggal. Iya kan? Masya Allah, ini penyakit ini luar biasa. Saya punya teman sahabat nyonya juga. Perempuan masih muda, umurnya belum 40 tahun. Dia itu atlet. Bapaknya itu Jenderal Angkatan Laut bintang 3. Dia atlet saya di KONI, atlet selancar laut itu, perempuan. Itu dia atlet juara nasional, juara PON, juara ASEAN SEA Games. Anak perempuan sangat fit. Saya tidak dengar sakit, tiba-tiba dikasih kabar dia meninggal. Kenapa ternyata? Kena DB, demam berdarah. Tidak nututin, tidak ngatasi. Berapa menit, berapa ini, trombositnya turun. Nggak ngatasi, dia meninggal. Hati-hati. Ini karena nyamuk. Nah, kemudian industri apa yang dihasilkan oleh nyamuk ini? Kinina. Ya, kina itu kemudian ditemukan oleh seorang ahli farmasi dari Jerman ke Indonesia, menemukan bahwa nyamuk itu akan bisa dikalahkan oleh telutuh getahnya kina itu. Maka kemudian ditemukanlah kina itu. Ya, kina itu adanya di Indonesia, tapi yang kaya raya orang Jerman. Karena apa? Karena di sini diambil, kemudian dibuat farmasinya di sana, dibuat obat, ya, kemudian dijual ke sini, jualnya mahal, padahal di sini banyak. Ya, sering terjadi seperti itu. Dulu pernah ingat ya, ada flu burung ya. Flu burung itu vaksinnya itu ditemukan di Indonesia, tapi kemudian dibawa ke Jerman, kemudian perusahaan-perusahaan farmasi besar itu yang memproduksi di Amerika, dibuat hak ciptanya, hak patennya, dijual lagi ke Indonesia, harganya mahal. Makanya Bu Siti Fadila, waktu Bu Siti Fadila itu menjadi Menteri Kesehatan, Bu Siti Fadila ini Aisyah loh ya, dia tokoh Aisyah yang mantan Menteri Kesehatan dimasukkan penjara itu. Itu Bu Siti Fadila ini yang melawan itu. Namru itu ada tempat penelitiannya Amerika di lautan di Kepulauan Seribu itu meneliti flu burung itu, ketemu vaksinnya dibawa ke Amerika, ke Jerman, kemudian dipatenkan di sana, dijual ke sini. Itu yang Bu Siti Fadila tidak mau, yang dilawan oleh Bu Siti Fadila. Tapi ya tadi itu oligarki internasional ya, Bu Siti Fadila akhirnya dikriminalisasi, dimasukkan penjara. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara flu burung manuk itu mengeluarkan satu virus menjadi flu burung. Menjadi industri yang kaya raya. Balik lagi nyamuk ya tadi ya. Menjadi industri kina yang kaya raya. Orang-orang di Eropa sana itu, kita yang jadi konsumennya, kita yang beli. Gitu. Jadi sekali lagi Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Berapa menit lagi Pak Safi? Jadi itu yang hukum alam tadi ya, natural law. Allah tidak pernah malu menciptakan apapun di sekitar kita ini. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, sekali lagi ya, apa yang sudah diciptakan oleh Allah tidak ada yang tidak berguna. Kita sebagai orang yang beriman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak sia-sia menciptakan semuanya ini. Ya. Famal ladzina amanu fayalamuna annal haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang beriman menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah hal yang hak yang diciptakan oleh Tuhannya. Baik, sekarang kita menginjak pada hukum yang selanjutnya yang sering kita sebut sebagai civil law.
Civil law, civil itu masyarakat, law itu hukum. Itu adalah hukum yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur kehidupan kita. Nah, sekarang saya kasih contoh aja yang gampang. Ya, Islam itu sudah mengajarkan, nek wong nyolong hukumannya apa? Potong tangan. Dipotong tangan Islam. Orang-orang yang kafir-kafir, yang orang-orang sok-sok liberal itu, wah Islam itu barbar, Islam itu kejam. Wong nyolong kok tangannya dipotong. Ya. Wong nyolong kok tangannya dipotong, kejam sekali Islam itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, halaka qaumun min qablikum. Kaum-kaum sebelum kalian itu hancur, kata Rasulullah SAW. Mengapa? Idza syaraqas syarifu minhum atrokahum. Nek sing nyolong iku wong sing mulya-mulya, wong yang kaya-kaya, wong yang pangkat-pangkat, maka dibiarkan. Ya. Anggota, ada teman saya, ini kan musimnya pilek ya, ada pilek ketemu temennya itu anggota dewan. Kamu saya ini jadi anggota hewan ya. Ngamuk temennya dibilang anggota hewan. Ngawur yang anggota dewan. Nah iya hewan, aku ki milek gitu. Anggota hewan yang terhormat, kata dia sambutan Nabi. Itu kalau nyolong dibiarkan. Fa idza saraqal dhaifu akhadahul haddu. Tetapi kalau yang nyolong itu orang-orang dhaif, rakyat kecil yang nyolong sandal, nyolong ayam, maka dihukum berat. Ya, ini Rasulullah 15 abad yang lalu loh, sudah dawuh kayak gitu. Hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini yang membuat kaum-kaum sebelum itu hancur. Apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Wallah, kata Rasulullah. Rasulullah bersumpah. Rasulullah kemudian bersumpah setelah mengingatkan pada kita bahwa kaum-kaum terdahulu itu hancurnya karena korupsi. Ya, kalau yang korupsi itu orang-orang yang terhormat dibiarkan, kalau yang nyolong itu rakyat dihukum, maka wallah walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi Muhammad SAW. Demi Allah yang jiwaku itu ada pada genggaman tangannya. Lau kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat laqattu yadaha. Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, kalau saja Fatimah anak perempuannya Muhammad itu nyolong, tak ketok tangannya. Ya, siapa Fatimah? Anaknya Rasulullah SAW. Jadi hukum itu tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, bukan. Anak saya, dan dia bersumpah Rasulullah, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, lau kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat laqattu yadaha. Saya sendiri yang akan motong tangannya Fatimah. Fatimah itu Mbak Fatim. Ya. Artinya apa? Tidak pandang bulu. Hukum berlaku kepada siapa saja. Ya, coba ibu-ibu ya. Di Arab Saudi orang nyolong dipotong tangannya. Ya. Di Cina itu orang koruptor itu dipotong lehernya. Di negara Konoha dipotong masa tahanannya. Ya benar apa enggak? Iya. Dipotong masa, ya itulah negara Konoha. Wes sekarang ini gampang-gampangan. Gini ya. Hukum potong tangan tadi itu, hukumnya Allah itu tidak bisa diterapkan apa istilah lawaran. Lawaran itu apa? Wes pokoknya saiki KUHP nek wong nyolong dipotong tangan, enggak bisa begitu. Kalau sistem ekonomi kita ini masih seperti sekarang, ya di Indonesia ini, di negeri Konoha ini, 10% orang menguasai 90% kekayaan. Ya, saya punya teman saya kenal baik Pak, namanya itu Pak Hasim. Pak Hasim itu bukan jelitro sana, bukan. Pak Hasim ini saya kenal baik, namanya lengkapnya adalah Hasim Joyo Hadi Kusumo. Itu Pak Hasim ini Pak, tanahnya itu 4 juta hektar. Ya. Jadi tanah kita ini se-Indonesia ini dikuasai oleh 10%
orang-orang yang disebut sebagai oligarki itu. Yang kita yang 90% ini royoan, yang 10% ini UMK petang juta, tapi banyak kita nerima 1 bulan 1 juta, ada yang cuma dapatnya guru honorer 300.000. Kalau sistemnya, hari Jumat kemarin saya diundang Profesor Mahfud MD. Ya, Profesor Mahfud MD ini sekarang menjadi anggota Komite Percepatan Reformasi Polri. Pak Mahfud ini kan sering kita dengar ya di YouTube ya. Kalau kekayaan kita ini kita kelola dengan baik, tidak dikorupsi, satu orang Indonesia, satu orang loh Pak Arli itu nerima 20 juta. Ya benar-benar dengar ya. Ya Pak Sawi. 20 juta loh satu orang, 1 bulan Pak. Gak nyambut gawe Pak Sawai. Umroh terus Pak Sawai tiap 2 bulan bisa. 20 juta. Kalau kita kelola dengan benar. Nah, kalau negara sudah begini, kekayaannya sudah dikelola, ya, undang-undang kan menyebutkan kekayaan alam, bumi dan isinya dikelola untuk kemampuan rakyat, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kalau negara ini sudah bisa menyiapkan seperti itu, Pak Sawai, 20 juta 1 bulan, kita nerima 20 juta. Pak Ramijan yang nerima 20 juta, Pak Arli 20 juta. Terus habis gitu ada orang yang nyolong ayam, itu yang dipotong tangannya. Gitu, tapi ini dibenahi dulu, namanya ekosistem. Sistem ekonominya dibenahi dulu. Kalau ekonominya sudah seperti Arab Saudi, ya toh, makmur, kaya raya, dari minyak itu sudah cukup, ya. Terus masih ada orang yang nyolong, ya dipotong tangannya. Tapi kalau ekonominya, sistemnya masih liberal kapitalis seperti di kita, dipotong tangannya, ya wong nang dinding potong kabeh tangannya Pak, dipotong ya Pak. Gitu ya. Jadi yang salah ini bukan hukum Allah, tidak ada yang salah hukum Allah itu. Yang salah kita tidak bisa menerapkan itu dengan proporsional. Kalau di Amerika sana diterapkan, orang Amerika kasih tahu, Islam itu potong tangan loh kalau nyolong. Wah kejam, barbar. Ketinggalan zaman, itu 15 abad yang lalu. Ya, loh iya yang sistem ekonominya Amerika kayak gitu. Ya, orang yang kaya raya seperti Donald Bebek itu ya, Donald Trump bisa menjadi presiden. Iya. Di Amerika itu saya kemarin di masjid saya Nurul Iman Margorejo Indah ada orang Amerika mualaf masuk Islam namanya Mr. Anson Gehman. Dia saya undang ke masjid saya Nurul Iman, saya suruh testimoni, saya terjemahkan. Kenapa dia masuk Islam? Dia mengatakan bapak saya ini orang Jerman, ibu saya orang Kuba, saya keluarga Katolik yang sangat ketat. Tapi saya tidak percaya bahwa agama Katolik itu agama yang membebaskan semua orang. Karena apa? Kenapa Hansen? Karena di Amerika itu sekarang perbudakan itu masih banyak terjadi. Terutama terhadap apa? Terhadap orang-orang kulit hitam. Perbudakannya. Ya. Orang Katolik itu, kata Hansen, dibilang begini, kamu itu bagaimana? Tuhanmu 3, kitab sucimu jumlahnya banyak. Jadi jangan dikira Injil itu 1, Pak. Injil itu paling tidak sudah ada 4 Injil. Matius, Markus, Yohanes, sama siapa lagi satunya. Dan itu ditulis 100 tahun setelah Nabi Isa meninggal. Kata Hansen, Islam inilah agama yang jelas. Tuhannya 1, nabinya 1, kitabnya 1. Gitu kata Hansen. Ya. Nah balik lagi di Amerika itu Pak, kesenjangan antara kaya dan miskin itu luar biasa jauhnya. Karena itu kalau di negara seperti Amerika menerapkan hukum potong tangan ya tidak mungkin bisa. Karena itu yang dibenahi dulu adalah hukum ekonominya. Kalau ekonominya ini sudah dibenahi, ya potong tangan itu pantes. Kon kok cek goblok wong sak wulan nrimo 20 juta kon kari klesetan kok kon nyolong sandale uang ya. Gitu loh Pak, Bu. Ya. Jadi menerapkan hukum Allah itu bukan kosongan, bukan moro-moro blek diterapkan begitu. Wes saiki ya Bu, Pak, sekarang undang-undang perampasan aset. Ya. Orang-orang koruptor itu asetnya dirampas. Sampai sekarang wong DPR itu ya
jeragan-jeragane iku sing dadi korban duluan. Kalau undang-undang diterapkan itu sing dirampas asetnya iku ya kayak Sahroni, kayak gitu-gitu itu ya. Uya-kuya, ekopatrio, kayak gitu-gitu. Wis saiki gak usah repot-repot, kita terapkan aja. Wis ayo saiki jamaah Masjid Al-Manar ngusulkan. Sudah kita usulkan gini aja Pak Presiden. Wong sing korupsi wis ndukure sak miliar lah ya. Nek sing korupsine 200 juta, 300 juta itu wis disamblek ya, dipecuti ya, dipecuti ping 10. Tapi kalau dia 1 miliar korupsinya, potong jentian di sini, dipotong jentiannya aja. 1 miliar jentian kiwa dipotong. Ya hukum KUHP. 2 miliar ruas kedua, 3 miliar sini, 4 sini terus diurut ya sampai tangan nanti. Iya. Berani enggak orang kira-kira nyolong? Dan nanti kalau dia kampanye enggak berani, saya nomor 2, tangannya kodong, lupa tangan sampean teng pundi. Dipotong. Ini apa namanya yang disebut sebagai efek jerahnya itu sudah kelihatan. Ya, uang tangannya enggak mungkin orang-orang kampung ini yang tangan dipotongnya biasa tanda tangan enggak bisa karena udah kena dia 1 miliar 2 miliar gitu. Nah, ini namanya hukum awur-awuran, hukum pinggir jalan. Coba ini diterapkan dulu segitu. Ya, perampasan aset ini aduh lama ya, tarik menarik. Ya. Karena apa? Karena yang jadi dulu kan ada cerita ya, kampung itu sering ayam hilang, ya toh. Ada sepeda hilang. Habis itu wis si arek iku dadekno keamanan gitu kan. Akhirnya anak ini jadikan keamanan. Begitu dia jadi keamanan dia ngomong, "Yo, Lon, mari aku dadi keamanan wis gak ono ayam hilang." Ya. Nah, ya apa ayam hilang wong maling awakmu, ya kan? Jadi yang bikin hukum ini dia yang maling. Jadi nggak mungkin itu hukum itu akan dibikin bisa merugikan mereka. Ya. Karena itu sekali lagi hukum Allah ini hukum yang sudah perfect, sudah sempurna dan diterapkan itu tepat untuk manusia, tetapi kita cara menerapkannya yang kurang tepat. Hukum Allah itu semuanya diturunkan di Arab Saudi waktu itu, di masyarakat Mekah itu gradual itu pelan-pelan. Contoh begini, Khomer ya, khomer itu apa? Alkohol kan haram. Tetapi orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah itu semua rata-rata minum khomer sebelum datangnya Islam. Minum khomer sehingga banyak yang mabuk. Itu sudah merata. Kebiasaan minum khomer itu kebiasaan yang sudah mendarah daging di orang-orang Jazirah Arab. Maka ketika Islam itu datang, khomer itu tidak langsung diharamkan. Enggak ada hukum langsung turun. Al-Quran mengatakan khomer itu haram. Enggak. Tapi bagaimana caranya? Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang, oleh sahabat-sahabatnya, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Jadi bapak-bapak, Al-Quran itu banyak yang diawali dengan kul, ya, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu menerima wahyu dari malaikat Jibril itu bunyinya seperti itu. Kul, katakanlah Muhammad. Seharusnya Nabi Muhammad itu bisa langsung surat Al-Ikhlas itu bunyinya Allahu ahad, tidak usah kul. Karena kul itu diucapkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mau korupsi, maka kulnya itu dikatutkan. Kul a'udzu birabbin nas. Sama dengan banyak ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu Muhammad. Gitu ya. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, maka Allah menurunkan wahyunya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil mahid. Ibu-ibu yang menstruasi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, menstruasi ini dos pundi? Turunlah ayat mengenai menstruasi. Yas'alunaka anil yatama, bagaimana mengelola anak-anak yatim. Jadi yas'alunaka. Maka orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah bertanya mengenai
alkohol itu bagaimana hukumnya ya Rasul? Ya kan Rasulullah kan tidak langsung menyebut haram, enggak. Khamr itu ada manfaatnya tetapi juga ada madharatnya. Tetapi itsmuhuma, dosanya khamr, judi alkohol dan judi itu dosanya lebih besar dari manfaatnya. Itu ayat pertama yang turun. Jadi tidak langsung diharamkan, karena kalau diharamkan orang-orang lari. Lari orang-orang, nggak mau. Islam ini apa ini? Kebiasaan kita. Udah beratus-ratus tahun kok langsung dilarang. Enggak. Diingatkan bahwa khamr itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Penyakitnya atau madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Setelah itu turun lagi ayat baru ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Berarti kan ada yang mendem terus sholat. Ada di zaman itu. Maka kemudian turun ayat itu yang kedua. Hei orang-orang yang beriman, orang sudah beriman loh. Jangan mendekati sholat kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Kalau mabuk kan, kalau saya baca di Ibnu Katsir itu ada seorang sahabat yang mabuk kemudian sholat, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Mergo nglayang-nglayang dia lali. A'budu ma ta'budun. Artinya kan udah beda banget. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Rasulullah dikabari, dilapori, Rasul tadi ini ada sahabat mendem sholat maca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Yang kedua tingkatan yang keduanya, jangan sholat kamu dalam keadaan mabuk. Ini ayat yang kedua. Barulah yang ketiga itu kemudian disitulah kemudian disebutkan rijsun min amalis syaiton. Jadi khamr dan maisir itu kotor, yang menjijikkan karena masuk dalam amalan setan. Jadi untuk mengharamkan khamr itu ada gradual 3 tingkatan itu. Jadi kalau mau menerapkan hukum potong tangan ya nggak bisa langsung diterapkan, nggak bisa, dibenahi dulu sistem ekonominya tadi. Namanya apa? Namanya ekosistem. Ekosistem ekonominya, politiknya, sosialnya itu dibenahi dulu, sudah benar sesuai dengan Quran dan hadis, baru diterapkan hukum-hukum Allah yang tadi. Begitu caranya. Ya. Jadi tidak serta-merta apa kita enggak Pak, nggak ada itu di Al-Quran. Ya, karena kita tidak paham. Banyak, ini yang untuk ibu-ibu. Saya dikirimi nyonya saya video YouTube, ada artis bilang saya sudah baca Al-Quran mulai halaman pertama sampai halaman terakhir, tidak ada larangan memelihara anjing. Ya, nggak ada di Al-Quran itu memelihara anjing. Malah di surat Al-Kahfi saya baca di situ di antara 5 atau 7 atau 9 itu salah satunya adalah anjing. Berarti anjing itu mulia. Ya, ini orang yang baca Al-Quran terjemahan tapi dia tidak memahami asbabun nuzul, tidak memahami ilmu Al-Quran, tidak memahami ilmu hadis. Ya, anjing itu tidak ada diharamkan dalam Al-Quran, tapi Rasulullah SAW kan kalau kita belajar fikih ada 3 macam najis. Ya, najis yang paling ringan apa? Mukhafafah, najis yang ringan. Kalau kita ngomong anak, ngomong cucu yang belum makan makanan, yang masih nyusu terus pipis, itu najisnya mukhafafah, ringan, kita tinggal dilap aja. Yang kedua najis mutawassito, yang tengah-tengah, ya, yang kotoran yang harus dibersihkan. Yang ketiga itu yang najis yang berat, mughalladh, najis yang diberatkan, ya harus dicuci, harus dengan debu, ya. Apa salah satu contohnya najis yang mughalladh ini? Kan liurnya anjing, gitu. Jadi jelas di sini bahwa Rasulullah SAW itu melarang kita memelihara anjing karena liurnya anjing itu termasuk najis mughalladh yang memberatkan kita.
Banyak hadisnya Rasulullah SAW nih, boleh kalau untuk berburu, karena di masyarakat Arab dipakai untuk berburu. Anjing itu menjaga, karena kan kambingnya ratusan jumlahnya, maka dijaga dengan anjing. Hadisnya Rasulullah itu sahih, siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Seneng aku tak ngingu anjing, malaikat Israel masuk, malaikat Israel, malaikat lain malah Israel masuk, sampai ngingu asu terus malaikat Israel gawani mlebu nyabut yo sampean. Masuk malaikat Israel masuk, tapi malaikat-malaikat yang membawa barokah itu enggak masuk ke rumah yang ada anjingnya itu. Sabdanya Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup ya, sampai ya. Sudah mau berapa lagi? Berapa menit lagi? 4 ya. Sudah tinggal 2 menit. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, hukum-hukum Allah itu diturunkan dan itu sudah cocok tepat untuk manusia. Tinggal caranya kita menyesuaikan dengan kondisi kita sampai ekosistemnya ini bagus, disitulah kemudian hukum Allah itu bisa kita terapkan. Waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.